Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan Mr. Ikong. Kali ini kita akan membahas tentang penambahan dan pengurangan interval. Jadi masih seri interval ini ya. Nah, mungkin perlu diingatkan kembali bahwa apa yang dimaksud dengan interval yaitu jarak antara satu not dengan not yang lainnya. Kemudian selain itu, kita juga perlu tahu kapan interval itu terjadi. Yang pertama adalah ketika dua not dibunyikan, 2 atau 3 not ya, tapi kita bahas 2 not dulu. Ketika 2 not dibunyikan secara bersamaan. Oke, Mister akan kasih contoh. Ini adalah not C, kemudian akan dibunyikan not yang lainnya. Itu dia. Nah, 2 not ini C dengan apa ini dengan E dibunyikan secara bersamaan. Maka itu dia bunyinya seperti itu. Penggabungan itu yang kemudian menjadi pembahasan interval. Atau itu ya. Ini ya bunyinya seperti itu. Oke. Bisa macam-macam, bisa atau oktav. Oke. Nah, itu dia yang dimaksud dengan interval. Terjadinya seperti itu yang pertama. Dan kemudian bisa juga ini kalau di maaf ya Mr. Ulangi, ini kalau di dalam pembahasan kita namanya interval harmonis. Nah, tapi ada juga interval melodi seperti yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, atau melodic interval itu jika bunyinya seperti ini. Ini misalnya C, kemudian yang keduanya E. Nah, jadi ketika dibunyikan not yang ini, kemudian dibunyikan not yang ini, itu juga disebut interval, tapi intervalnya interval melodis, jadi bukan dibunyikan secara bersamaan. Interval melodis itu fungsinya untuk melatih belajar atau praktek pembacaan notasi. Jadi ada yang kalau seperti ini kan tidak terlalu melompat tapi notnya tidak terlalu jauh. Itu. Ada juga kalau kesini ini intervalnya sudah lumayan jauh, jadi harus secara teknik harus disiapkan di praktek nanti jika dimainkan di pianikanya ya. Nah, ini interval melodis atau melodic interval. Nah, jadi dua hal ini. Yang pertama, interval terjadi jika not dibunyikan secara bersamaan seperti ini, atau juga dalam kondisi melodic interval di mana not satu dibunyikan kemudian diikuti oleh not yang lainnya. Ya, tentu saja interval harmonis itu berbeda dengan interval melodis dari segi kegunaannya. Ini nanti dibahas lebih lanjut kalau kalian sudah belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Baik teman-teman, itu sebagai pengantar dari Mister ya. Sekarang kita akan membahas interval itu secara teori tentang pengurangan dan penambahan interval. Tentu ini adalah sesi lanjutan dari seri interval sebelumnya ya, di melodic interval. Jadi kalian harus menyimak dulu dan memahami dulu video sebelumnya yang judulnya melodic interval, ada di seri yang musik education. Karena pembahasannya merupakan pembahasan tingkat lanjut, maka perlu ada preparatory atau persiapan apa saja yang kalian harus kuasai sebelum membahas atau belajar penambahan dan pengurangan interval itu. Yang pertama, kalian harus
menguasai cara menghitung langkah notasi. Nah, ini cara menghitung langkah ya, menghitung langkah notasi untuk menentukan nama interval. Nah, ini dibahas di melodic interval. Kemudian yang keduanya mengetahui cara menghitung jarak antar notasi ya. Ini juga dibahas di video melodic interval. Nah, yang sudah dikuasai pada materi sebelumnya adalah tabel istilah interval. Ada prim, second, third, quart, quint, sekta, septim, dan oktav. Istilah lain unison, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, dan oktav. Nah, ini istilah yang berbahasa Inggris. Nanti kita akan memakai ini ya teman-teman. Nah, kemudian ini sangat penting sekali. Lihat tabelnya, pengembangan istilah. Nah, kita akan memakai istilah-istilah ini ya teman-teman. Misalnya gini, oh ya, sebelumnya, jadi urutan dari istilah ini adalah berdasarkan dari penomorannya ya, seperti unison itu interval pertama, kemudian second itu adalah interval ke-2, kemudian third itu adalah interval ketiga, fourth interval keempat, fifth interval kelima, dan seterusnya. Nah, nanti itu akan dikembangkan seperti ini istilah itu. Kalau unison itu depannya perfect. Kalau second depannya major. Kalau third depannya major. Fourth depannya perfect. Fifth juga perfect. Sixth depannya major, seven depannya major, dan octave depannya perfect. Ini dibedakan atas dua kategori, ada perfect, ada major. Jadi yang perfect itu interval pertama, keempat, kelima, dan ke-8. Ini. Kalau major kedua, ketiga, ke-6 bisa dilihat di sini, dan ke-7. Nah, nanti kemudian setelahnya dikembangkan istilahnya seperti ini. Ini kemudian dinamai dilambangkan dengan simbol seperti ini. Perfect unison dilambangkan dengan P1, major second, major third, perfect fourth, perfect fifth, major sixth, major seven, dan perfect octave. Itu dia ya. Jadi di tabel yang sebelah sini dan sebelah sini adalah pengembangan istilah dari istilah sebelumnya yang sudah kalian kuasai. Nah, nanti boleh di pause videonya, kemudian kalian bisa lihat lagi dan menghafalkan pengembangan istilah. Kemudian kita lanjutkan. Ini nama dan jarak interval tidak boleh lupa. Ini juga mengingatkan ya, di sebelumnya sudah. Perfect unison itu adalah dari C ke C. Dari C ke C itu jaraknya 0. Ya, tidak ada jarak. Lambangnya adalah P1. Kemudian major second. Teman-teman yang ini tidak usah dibaca dulu ya. Jadi namanya memakai yang ini semua. Major second itu dari C ke D jaraknya 1 ton atau 1. Major second dari C ke D jaraknya adalah 1. Lambangnya adalah M2. Kemudian major third dari C ke E. C ke E jaraknya 2.
atau disebut sebagai dua tone gitu. Lambangnya M3. Nah, ini lambang ini ada kaitannya dengan nama. Ini kan major third. Jadi lambangnya M3 gitu ya. Kemudian perfect fourth lambangnya P4 ini. Nah, dari C ke F. Dari C ke F. C ke F. Jaraknya adalah 2,5. Jaraknya adalah 2,5. Kemudian perfect fifth C ke G jaraknya adalah 3,5. C ke G jaraknya adalah 1. C ke D 1 kan. 2, 2,5, 3,5. Nah, jadi dari C ke G ini jaraknya adalah 3,5. Ini gampang ya, jadi menghitung jarak. Oke, itu nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian ini yang paling penting untuk interval pertama atau interval unison namanya perfect. Untuk interval second, third, sixth, dan seven itu namanya harus mayor. Itu bakunya harus mayor gitu. Kemudian juga untuk fourth, fifth itu nama bakunya perfect. Kemudian juga oktav perfect. Nama baku tersebut selama tidak ada perubahan dari jaraknya ini gitu. Ya, nanti akan dijelaskan. Yang penting ininya harus kita hafal dulu nih, harus kita tahu kalau interval pertama atau unison namanya depannya harus perfect. Kalau second, third harus major. Kalau fourth, fifth itu perfect, six dan seven major, octave perfect. Nah, ini jadi karakteristik nama depan dari interval yang bersangkutan itu harus kita ketahui. Nah, sekali lagi boleh pause videonya dan kalian menghafalkan nama depan dari interval ini. Kemudian berikutnya, Mister lanjutkan. Nanti ya untuk tadi depannya kan, ulangi sebentar. Depannya kan dipisahkan atas major dan perfect. Ada yang major, ada yang perfect ya. Nah, kemudian di sini di pembahasan pengurangan dan penambahan interval yang major. Nah, kalau jaraknya itu dikurangi, major misalnya tadinya 2 tapi jadi 1,5, itu namanya akan jadi minor. Lambangnya M kecil. Jadi kalau major dikurangi dari jarak yang aslinya. Jarak asli itu yang mana? Bisa ulangi lagi ya, sebentar ya. Kayak ini nih, major third misalnya, ini jarak yang aslinya adalah 2. Major third dari C ke E, major third dari C ke E jaraknya adalah 2. C ke E jaraknya 2 gitu. Itu jarak yang asli, jarak yang bakunya. Nah, majornya ini akan mengalami perubahan jika jaraknya itu tidak lagi 2. Misalnya tadi ada pengurangan, maka kalau pengurangan dinamakannya bukan major third lagi, tapi akan menjadi minor third. Itu ya, itu berubah. Tapi kalau ada penambahan dari jarak yang 2 itu tadi, seperti major third itu 2 kan,
Jika ada penambahan jarak bukan 2 lagi, misalnya 2,5, maka bukan major tapi menjadi augmented. Lambangnya A besar. Nah, gitu ya sementara. Nah, jadi Mister ulangi lagi. Hubungannya perubahan dan penambahan interval itu adalah dengan jarak. Ketika ada perubahan jarak, maka nama-nama yang di depan ini akan berubah. Major, nah kayak ini major second, majornya akan berubah jika ada perubahan jaraknya. Jarak ini ke sini, gitu ya. Oke, mungkin kalau belum mengerti bisa diulangi lagi nanti video ini, atau bisa di pause. Oke, berikutnya perfect. Perfect itu adanya di interval 1, 4, 5, dan 8 nih. Di keterangan ada ya, yang atas juga ada tadi. 1, 4, 5, dan 8. Oke, interval perfect itu jika jaraknya berkurang, maka akan menjadi diminish dengan lambangnya adalah D kecil. Ya, contoh ya, 1, ini 4 aja. Perfect fourth. Jaraknya berapa? Perfect fourth dari C ke F nih, dari C ke F. Jaraknya berapa? 2,5 ya. Nih, C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah. Jadi total jaraknya 2,5. Perfect fourth dari C ke F. Ini dia jaraknya 2,5. Jika tidak ada jaraknya, jika berkurang dari 2,5, misalnya 2, karena nanti akan ada perubahan ini. Nah, misalnya 2, maka namanya bukan perfect fourth lagi, tapi akan menjadi diminish fourth. Jadi, kalau ada pengurangan namanya menjadi diminish. Begitupun jika ada penambahan, maka namanya akan menjadi augmented gitu, dengan lambang A besar. Nah, agar memudahkan dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut. Ini dia diagramnya. Untuk major, jika mengalami pengurangan akan menjadi minor. Jika jaraknya mengalami penambahan akan menjadi augmented. Untuk perfect, jika mengalami pengurangan menjadi diminish, jika mengalami penambahan akan menjadi augmented. Ya, interval major ada di interval second, third, sixth, dan seventh. Sementara interval perfect ada di unison, fourth, fifth, dan octave. Nah, itu dia ya. Jadi begitu. Berikutnya, ini adalah contohnya ya. Nah, ini harus coba kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, major third. Nah, ini yang baku karena untuk third itu namanya pasti major. Nih, kita lihat. Untuk third namanya yang baku adalah major. Jaraknya berapa sih? 2. Oke. Third depannya major, bukan perfect ya, tapi major third, jaraknya 2. Oke. Ini dia major third, jaraknya 2. Oke. Jadi dari sini ke sini, C ke E itu jaraknya 2. Nah, third itu sendiri ditentukan berdasarkan langkahnya. Ini third ada angka 3 ini. Ya, ini interval major third itu 3, ini angka 3 ini berasal dari langkah yang dihitung dari not pertama sampai not yang terakhir. Ini 1, not yang pertamanya dihitung. 2, 3 langkah, maka dinamai interval 3 atau interval third.
gitu ya. Jaraknya normal, jaraknya 2, maka ditulisnya M3, major third. Oke, itu ya. Nah, yang belakangnya justru minor third. Ini berarti ada pengurangan, jaraknya bukan 2. Nah, gini. Misalnya dari D ke F berapa langkah? Dari sini 1, 2, 3 langkah. Ini berarti interval third ya. Gitu. Harusnya depannya M. Nah, tapi di sini jaraknya cuma 1,5. Kan harusnya kalau major itu jaraknya harusnya 2. Ini 1,5, berarti dia mengalami pengurangan. Nah, karena mengalami pengurangan, maka yang tadinya harusnya major menjadi minor third. Lambangnya adalah dengan M kecil. Kemudian ini third ya. Oke. Nah, untuk jarak bisa dilihat dari sini tuh. Pertama dari C ke E. C ke E jaraknya 2, benar ya. Tapi yang ini C ke dari sini D ke F. Dari D ke F jaraknya bukan 2 lagi. Ini D ke F jaraknya 1,5. Nah, udah jelas ya. Baik, bisa lanjutkan. Contoh yang lain ini. Interval fourth dari C ke F. Dari C ke F jaraknya nih. Dari C ke F jaraknya 1, 2,5 ya. Itu jaraknya 2,5. Ini sudah benar ditulis di sini 2,5. Untuk interval fourth bakunya memang perfect. Jadi dia harus memakai nama perfect bukan minor ya. Nah, kemudian cara menghitungnya agar muncul agar kita mengetahui bahwa itu adalah interval fourth dengan menghitung langkahnya. 1 dari C, kemudian naik perlahan D, E, F. 1, 2, 3, 4. Maka itu adalah interval fourth. Jika interval fourth jaraknya harus 2,5. Oh, ternyata ini benar. Ini jaraknya 2,5, berarti interval perfect fourth. Gitu ya. Nah, agar lebih jelasnya misalnya ini. Perfect fourth ini jaraknya adalah 2,5. Nah, seperti ini. Itu tadi sama ya, jaraknya 2,5. Tapi kemudian ada juga perfect fourth yang jaraknya tidak 3,5. Contohnya ini F ke B. F ke B berapa langkah? 1, 2, 3, 4 ya. Karena 4 langkah dia disebut dengan interval fourth. Kalau fourth itu harusnya depannya perfect. Tapi ternyata ini jaraknya tidak sama. Ini jaraknya 3. Kalau yang baku interval perfect fourth itu 2,5. Maka perfect itu mengalami perubahan menjadi augmented fourth. Lambangnya adalah A3. Nah, itu dia ya contohnya. Nanti kalian boleh pause videonya atau mengulang bagian-bagian yang dianggap agak sulit sehingga bagian tersebut bisa dikuasai dengan baik. Oke, teman-teman, demikian saja dari Mister. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.